Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Isra menurut bahasa adalah berjalan di waktu malam. Sedangkan Isra secara istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj menurut bahasa adalah naik ke atas. Sedangkan Mi'raj menurut istilah, naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mendapat intimidasi dari kafir Quraisy setelah wafatnya istri beliau Khadijah, disusul oleh paman beliau. Penduduk Mekah yang sudah memeluk agama Islam ditekan, dizolimi, disiksa, dianiaya sampai Rasulullah SAW mempunyai keinginan untuk pergi dari kota Mekah dan hijrah ke Taif. Kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama sahabatnya, tetapi di Taif Rasulullah SAW tidak menerima perlakuan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW dilempar di kota Taif, diusir oleh penduduk Taif, dan akhirnya Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kendaraan khusus pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Buraq. Buraq kecepatannya melebihi roket yang sekarang paling tercepat di jagat raya ini. Buraq kemudian terbang menuju Masjidil Aqsa di Palestina, tetapi sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW
singgah di sebuah tempat di Bukit Sinai. Kemudian beliau singgah juga di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril menghampiri kemudian memberikan 2 minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil minuman, salah satu minuman itu, dan meminumnya, dan alhamdulillah yang diminumnya ini adalah susu. Ternyata ada 2 macam minuman yang diberikan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Yang pertama susu, dan yang kedua adalah minuman yang memabukkan. Malaikat Jibril kemudian berkomentar, engkau telah memilih fitrah. Maksudnya Rasulullah mengambil minuman yang terbaik. Setelah itu kemudian Rasulullah bersama Jibril yang diantar oleh Buraq naik ke langit. Allah memperlihatkan kebesarannya, bintang-bintang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecepatan tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Rasulullah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan langit yang keenam Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW naik tanpa ditemani oleh malaikat Jibril ke sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk menunaikan salat. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima perintah salat bukan 5 kali semalam, tetapi 50 kali. Setelah menerima wahyu ini, Rasulullah SAW kemudian turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam kemudian memberikan pendapat kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah naik ke atas lagi, bertemu dengan Allah dan meminta keringanan, dispensasi, supaya sholat yang 50 kali itu dikurangi menjadi kecil. Akhirnya Rasulullah SAW naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umat Rasulullah SAW dan mengurangi 50 kali sholat sehari semalam menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta Rasulullah kembali untuk mengurangi yang 5 kali tadi, tetapi Rasulullah SAW tidak berani karena beliau merasa malu. Setelah itu kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril diantar oleh Buraq tadi turun ke bumi. Keesokan harinya Rasulullah SAW kemudian
mendatangi Ka'bah. Di sana ternyata sudah banyak orang yang berkumpul, terutama orang kafir Quraisy yang sengaja datang dan ingin mendengarkan ada berita apa ini hari ini dari Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semalam Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dalam semalam. Para kaum kafir Quraisy yang ada di sekeliling Ka'bah tertawa, mentertawakan Rasulullah SAW. Malah ada beberapa orang yang bertanya berapa jumlah tiang di Masjidil Aqsa, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW langsung diberikan oleh Allah gambaran Masjidil Aqsa. Ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku. Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berita ini kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, dan maksud mereka adalah agar Abu Bakar ini tidak percaya tentang kejadian yang sungguh luar biasa ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kafir Quraisy ini bertemu dengan Abu Bakar membenarkan kejadian itu. Jika memang benar Muhammad yang mengatakannya, dia telah berkata benar, dan sungguh aku akan membenarkannya lebih dari itu, kata Abu Bakar. Maka setelah pembenaran ini, Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itulah Abu Bakar mempunyai gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.